Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih kuat puasanya? Jangan sampai kehilafan melanda iman kita ya. Jangan sampai sembunyi-sembunyi makan mie rebus sama es teh ya. Oke, ngabuburit hari ketiga di sore yang penuh dengan hikmah ini, Rizky akan temani kalian kembali dengan kisah yang luar biasa yang bisa kita sama-sama belajar untuk hidup lebih baik. Kisah kali ini masih tentang sahabat Nabi kita, lebih tepatnya sang muazin Rasulullah SAW. Ada yang tahu siapa? Bilal bin Rabah, seorang yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Semoga yang mendengarkan mendapat syafaat dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Ngabuburit bareng Rizky. Selamat menyaksikan. Menyebut nama Bilal bin Rabah, kita pasti terbayang kisah keteguhan hati seorang muslim sejati. Betapa tidak, saat umat Islam masih berjumlah sekian orang, serta kekejaman yang diterima kaum muslimin, seorang budak berkulit kelam bertekad bulat dan mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkapnya Bilal bin Rabah Al-Habasyi. Ia berasal dari negeri Habasyah dan sekarang berganti nama Ethiopia. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelar Muazzin Ar-Rasul. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ia berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis dan rambutnya lebat. Ibunya adalah hamba sahaya atau budak ya, milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Bilal menjadi budak mereka hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam. Lalu ia menemui Rasulullah SAW dan mengikrarkan diri masuk Islam. Ia merupakan kalangan sahabat Rasulullah yang berasal dari non-Arab. Dalam tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah karya Syekh Muhammad Said Mursi, dipaparkan bahwa Umayyah bin Khalaf pernah menyiksa dan membiarkannya dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Di perutnya diikat sebuah batu besar dan lehernya diikat dengan tali. Lalu orang-orang kafir menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan Mekah. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kepada para penyiksanya, kecuali hanya memohon kepada Allah. Berkali-kali Umayyah bin Khalaf menyiksa dan memintanya agar meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun, Bilal tetap teguh pendirian. Ia selalu mengucapkan, Ahad, Ahad. Ia menolak mengucapkan kata kufur atau yang berarti mengingkari Allah. Abu Bakar As-Siddiq lalu memerdekakannya. Umar bin Khattab berujar, Abu Bakar adalah seorang pemimpin atau sayyid. Kami dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin, sayyid kami. Setelah merdeka, Bilal mengabdikan diri untuk Allah dan Rasulnya. Kemanapun Rasulullah SAW pergi, Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah. Karena itu pula, para sahabat Nabi SAW sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah SAW. Azan pertama. Saat Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum muslimin lainnya. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah SAW mensyariatkan azan. Rasulullah SAW kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan karena ia memiliki suara yang merdu. Lalu Bilal mengumandangkan azan sebagai pertanda dilaksanakannya sholat 5 waktu. Sejak saat itu, Bilal mendapat julukan sebagai Muazzin Ar-Rasul dan ia menjadi muazzin pertama dalam sejarah Islam. Setelah sekian lama tinggal di Madinah, Bilal senantiasa menjadi pengumandang azan guys. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berseru, Hayya 'alas salati, hayya 'alas salati. Mari melaksanakan sholat, mari meraih keuntungan. Lalu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dan Bilal melihatnya, ia segera melantunkan iqamah sebagai tanda sholat berjemaah akan segera dimulai. Ketika menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW berjalan di depan pasukan muslim bersama Bilal. Saat masuk Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Talhah, Utsman bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Tak lama kemudian,
Waktu sholat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah SAW memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah kedua, Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati. Ia pun mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Orang-orang semakin banyak berkumpul. Azan yang diumandangkan Bilal itu merupakan azan pertama di Mekah. Ribuan pasang mata memandang Bilal dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Saat sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Juwairiyah binti Abu Jahal bergumam, sungguh Allah telah mengangkat kedudukannya. Memang kami akan tetap sholat, tapi demi Allah, kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi. Maksud Juwairiyah adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Sejak saat itu, Bilal pun terkenal sebagai muazin Rasul. Bahkan ia menjadi muazin tetap saat Rasul masih hidup. Tidak ada orang lain yang menggantikan Bilal. Yang lain pun tak keberatan Bilal melakukannya. Namun saat Rasulullah SAW wafat dan ketika sholat akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya. Saat itu jasad Rasulullah SAW masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Maka ketika Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tiba-tiba suaranya terhenti. Bilal menangis. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Bilal merasakan betapa sedihnya ditinggalkan oleh manusia yang paling dicintainya. Tak hanya kaum muslimin guys, Allah pun mencintai Rasulullah SAW. Seperti di komando, tangisan Bilal itu diiringi oleh kaum muslimin yang hadir. Mereka semua menangis karena ditinggal pergi sang kekasih. Dalam Suwar min Hayatis Syahabah, karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha, dipaparkan bahwa sejak kepergian Rasulullah SAW, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Kemudian Bilal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam, agar dia diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Ia seakan tidak sanggup melakukannya guys. Permohonan itu pun dikabulkan oleh Abu Bakar. Sejak saat itu, Bilal tak pernah lagi menjadi muazin bagi seseorang. Pernah, Bilal melakukannya ketika Khalifah Umar mengunjungi di Damaskus. Namun, itu pun hanya sampai kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia lagi-lagi menangis mengingat Rasulullah SAW. Bahkan, Umar pun turut menangis. Azan yang diumandangkan Bilal mengingatkan Umar ketika bersama-sama dengan Rasulullah SAW, orang yang paling dicintainya. Kini, sang muazin Rasulullah SAW ini sudah berpulang sejak 14 abad silam, tepatnya tahun ke-20 Hijriah. Namun namanya masih harum hingga kini. Bahkan di sejumlah masjid Indonesia, mungkin juga di negara lainnya, nama muazin selalu tercantum dengan tulisan Bilal. Ini menunjukkan sebagai penghormatan kepada sang muazin Rasulullah, pengumandang azan pertama di dunia. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya. Amin. Tak pernah meninggalkan wudhu. Nama Bilal memang kerap dikaitkan dengan azan, sebab dia adalah orang pertama yang menjadi muazin pada zaman Rasulullah SAW. Namun kemuliaan Bilal tak hanya karena azannya. Jejak langkah Bilal pernah didengar Rasulullah SAW di dalam surga, sebuah penghargaan yang sangat tinggi bagi setiap orang yang beriman. Suatu hari, pada waktu subuh, Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan Bilal bin Rabah. Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku mengenai amalan yang menurutmu paling besar pahalanya, yang pernah kamu kerjakan dalam Islam. Sesungguhnya, aku pernah mendengar suara telapak langkah jalanmu di hadapanku di surga." Bilal bin Rabah menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku besar pahalanya. Tapi aku tidak wudhu pada waktu malam dan siang, melainkan aku akan menunaikan sholat yang diwajibkan bagiku untuk mengerjakannya."
Jadi, setiap selesai melaksanakan wudhu, Bilal senantiasa melakukan sholat 2 rakaat, yakni sholat sunat wudhu. Perbuatan itu senantiasa dilakukannya dalam setiap kesempatan. Selain itu, ia juga termasuk orang yang senantiasa memelihara atau dawam wudhu, yakni setiap batal, dia akan langsung berwudhu. Semasa hidupnya, Bilal telah meriwayatkan 44 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian menunaikan sholat malam atau tahajud, karena sholat malam adalah tradisi atau kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sesungguhnya, sholat malam adalah amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dapat mencegah dari perbuatan dosa, mengampuni dosa-dosa kecil dan menghilangkan penyakit dari badan." Hadis riwayat Tirmizi. Selain sebagai muazin, Bilal juga pernah menjabat sebagai bendahara Rasulullah di Baitul Mal. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Tentang Bilal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Bilal adalah seorang penunggang kuda yang hebat dari kalangan Habbasyah." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaiban dan Ibnu Asyakir. Bilal meninggal dunia di Damaskus pada 20 Hijriah. Jasadnya dimakamkan di sana. Namun, ada riwayat yang menyebutkan bahwa jasad Bilal dimakamkan di wilayah Halb. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah mengikuti kisah Bilal bin Rabah di episode kali ini ya guys. Dan semoga apapun yang Rizky hadirkan di sini tentang cerita Bilal bin Rabah, kita dapat memetik maknanya dan kita terapkan untuk kesehariannya kita. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman kepadanya. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.